Assalamualaikum Mam, kali ini aku mau coba share resep beberapa resep untuk makanan 1 bulan. Buat keluarga kecil 2 sampai 4 orang, menurut aku ini cukup banget sih. Ini semuanya udah matang, jadi tinggal diangetin aja. Buat mam yang suka makanan fresh langsung masak gitu, ini nggak cocok pastinya buat kalian. Cuma kalau mau coba nggak apa-apa banget dicobain, karena menurut aku baru dimasak sama udah disimpan terus diangetin tuh sama aja sih. Kecuali buat sayur-sayuran, aku juga nggak sarankan buat sayur-sayuran diangetin. Jadi sayur-sayuran emang sebaiknya sekali makan aja. Harga sebenarnya nggak penting ya Mam, tergantung lokasi, tergantung porsi, pokoknya tergantung kebutuhan. Cuma di sini aku sengaja share harganya juga buat jadi patokan buat teman-teman yang lagi on budget dan harganya mirip-mirip sama harga yang aku beli di sini. Harapan aku videonya bisa bantuin banyak orang, bisa menyebar kebaikan, bisa memberikan semangat buat kalian semua. Pertama, aku mau bikin chicken katsu. Ini tuh mungkin butuh sekitar 30-35 ribu aja. Aku beli ayamnya di toko frozen gitu, 1 kilonya 52 ribu. Cuma ini pakai setengah kilo aja, jadi mungkin sekitar 26 ribu. Kalau di pasar harganya bisa 30 ribu. Kalau di supermarket mungkin 30-35 ribu. Voice over aku akan sedikit berbeda sama apa yang lagi tayang di depan kalian, karena aku sambil ngobrol biar lebih enak. Makanya aku harap kalian gak skip videonya Mam. Untuk chicken katsu ini aku pakai 500 gram ayam diiris tipis, terus aku getok-getok sebentar sedikit aja biar dia tuh lebih tipis gitu dan bumbunya lebih cepat menyerap. Terus aku parutin bawang putih sekitar 4-5 siung. Ini tuh resepnya udah pernah aku share dulu. Ini jadinya gede-gede gitu. Sebenarnya kalau aku di rumah aku nggak bisa makan satu potong ini sendiri. Biasanya aku potong 2. Terus aku pakai garam, kaldu jamur, sama lada hitam. Ini sesuai selera aja, tapi buat resep yang aku biasanya pakai nanti aku tulisin lagi di description box. Habis itu ini dilumur-lumurin, dibalur-balurin, terus dimasukin ke kotak kedap. Terus simpen lagi ke kulkas kira-kira 30 menit. Kemarin aku diemin semalaman sih, karena aku belum sempat gitu buat ngolahnya lagi. Di video ini aku share-nya menu utama buat menu pelengkap dan lain-lainnya, dan juga video ini dalam bentuk tulisan. Nanti kalian bisa cek di Karya Karsa, linknya aku taruh di description box. Nah, ini sudah mau aku lapisin sama tepung. Aku buka dulu kotaknya. Jadinya kayak gitu. Ini udah 1 malam aku diemin di kulkas karena belum sempet olah. Siapin wadah buat tepung pelapisnya. Ini yang pertama tepung roti. Tepung rotinya tuh aku halusin lagi karena dia agak gede gitu butirannya. Terus masukinnya sedikit-sedikit aja biar nggak mubazir kalau nanti kelebihan. Selanjutnya aku siapin 2 sendok makan terigu sama 1 sendok makan maizena. Ini buat pelapis yang putihnya, dikasih sedikit garam ya Mam. Cuma ini tuh kalau banyak bisa ditambahin lagi porsi tepungnya. Cuma aku masukinnya sedikit-sedikit aja biar nggak mubazir juga. Kalau telurnya aku pakai 2 butir telur. Buat susunya atau bisa pakai creamer juga 4 sendok makan. Kalau udah telurnya tinggal dikocok-kocok, terus nanti tinggal dibalur-balurin. Nah, yang pertama kita balurin dulu ayamnya ke dalam tepung yang putih, tepung terigu dan maizena tadi. Balurinnya bukan yang tebal banget gitu, asal ketutup aja. Terus balurin ke dalam kocokan telur. Terakhir balurin ke tepung roti. Udah kayak gitu aja. Sampai terlumurin semua. Kalau udah tinggal disisihin dulu Mam. Begitu pokoknya dilakuin aja sampai semua ayamnya habis.
Nah, jadinya segini lumayan banget, lumayan banyak ya, Mam. Ini tuh versi stok frozen tapi berasa makan di luar. Nah, biar dia lebih enak, bukan lebih enak sih, aku akan masak dia sebentar aja, setengah matang. Sebenarnya itu bisa disimpan langsung di kulkas, di freezer. Cuma kalau disimpan kelamaan nanti dia tuh suka berubah rasanya karena kan itu tadi ada bawang gitu, Mam. Jadi aku saranin buat dimasak setengah matang, jadi pas mau makan tinggal digoreng lagi sampai matang sebentar. Nah, kayak gini, ini udah tinggal diangkat aja, ditirisin dulu minyaknya, nanti tinggal dimasukin ke kotak kedap. Ini aku rada beda-beda warna tepungnya karena yang terakhir tadi tuh dicampur sama tepung sisa yang sebelumnya. Nah, ini yang aku coba masak sampai matang banget. Ini cocok buat stok anak-anak. Nah, ini aku simpan di kotak kedap, terus nanti dimasukin ke freezer ya, Mam. Produk hewani itu di kulkas kalau mentah bisa tahan 3-6 bulan. Kalau makanan ini juga kayaknya harusnya begitu ya, apalagi udah dimasak. Cuma kan ini kita simpan buat 1 bulan aja. Intinya dihabiskan sesegera mungkin sih lebih baik. Selanjutnya aku bikin bumbu dasar putih dulu. Aku pakai bawang merah setengah kilo, bawang putih 1/4. Kayak resep yang lama, resepnya ada di sebelah. Harganya ada di sini. Aku beli di Shopee lebih murah. Kalau harga di pasar kalian bisa baca sendiri. Ini resepnya dikali 2 ya, Mam. Bisa buat 2-3 bulan. Total belanjanya ada di 30 ribuan atau 35 ribuan aja. Aku nggak ngevideoin dihalusinnya, jadi ini langsung aja aku tumis pakai minyak. Kali ini aku pakai minyak lagi biar dia warnanya tetap kayak gitu sampai akhir. Kalau kemarin nggak pakai minyak, tahannya juga sama aja sih, tahan lama. Cuma warnanya tuh jadi berubah banget pas udah lama di kulkasnya. Karena aku ngalusin bumbunya pakai air, jadi akan meletup-letup gitu, Mam. Emang begitu. Nah, nanti aku biasanya angkat kalau letupannya udah sedikit, kadar airnya tuh bener-bener udah berkurang. Nanti kelihatan kok warnanya berubah. Kalau cara simpennya, aku dinginin dulu bumbunya sampai nggak ada uap panasnya. Terus nanti dimasukin ke wadah. Wadahnya dibagi beberapa porsi, yang belum dipakai masukin dulu ke freezer. Yang udah mau dipakai dimasukin ke chiller. Nah, yang di freezer tadi diturunin kalau yang di chillernya udah habis. Nah, ini berubah warna dan kadar airnya juga semakin berkurang kan, Mam. Nah, ini tinggal tunggu sebentar lagi, habis itu aku angkat. Nah, udah, ini kayaknya udah cukup segini aja karena nanti ketika dimasak dia akan ditumis lagi. Buat yang nggak makan minyak, bisa bikin ini tanpa minyak ya. Nah, ini daftar belanja buat ayam-ayam. Aku belinya di toko frozen food, jadi ayamnya lebih murah dan promo. Dia mini size, aku nggak suka ayam yang gede. Harganya ada di sana, bisa baca sendiri. Nah, ini aku beli ayamnya 3 ekor, aku bagi 3. Ini dipotong 8 atau 10 terserah, bisa potong 12 juga. Itu aku bagi 3. Satunya mau aku ungkep, satunya mau bikin ayam ala taliwang, satunya dipotong kecil-kecil banget buat direbus dan di stok buat bikin sop. Terus ada sayap ayam juga. Terus aku beli paru ini tuh nggak sampai setengah kilo lebih deh, harganya 32 ribuan. Karena aku nggak biasa masak ayam nggak direbus dulu, jadi ini ayam-ayamnya mau aku rebus dulu sebentar sampai dia berubah warna kayak gini. Habis itu aku ganti airnya atau aku bersihin terus aku masak lagi. Nah, ini parunya juga aku rebusnya udah 3 kali. Nah, ini sayapnya juga aku rebus sebentar sekitar 3 menit. Nanti jadinya begini, Mam. Ada ayam taliwang, ada sayap ayam madu, ayam ungkep, ayam buat di sop, sama paru ungkep. Kalau kalian gak suka paru, bisa diganti slice beef yang harganya 50.000 sampai 60 ribuan setengah kilo. Itu juga kalau dibikin stok kayak beef bulgogi gitu-gitu jadinya banyak banget.
Nah, terus ini sayap ayamnya, aku mau bikin sayap ayam madu. Ini udah direbus sebentar tadi, terus aku bersihin lagi. Ada yang bilang habis direbus jangan dibersihin, cuma itu terserah deh, sesuai selera kalian aja. Aku nggak tahu kalian kayak gitu ilmunya, aku cuman kayak masak-masak aja. Nah, ini sayapnya aku kasih bumbu putih, bumbu dasar. Bilangnya bumbu dasar aja kali ya, karena warnanya udah nggak putih. Terus aku kasih garam, sama aku kasih kaldu. Nah, ini aku kasih kaldu, terus aku tambahin air. Ini aku mau rebus sebentar aja, kira-kira 3 menit. Nah, ini bumbunya udah nyatu, udah direbus kurang lebih 3 menit. Terus aku tambahin bumbu yang lainnya. Aku tambahin madu sekitar 2,5 sendok makan, tapi cuma sendok peres aja ya, Mam. Terus aku tambahin setengah sendok makan minyak wijen, bisa tambahin saus tiram juga ya, Mam. Terus aku tambahin lada hitam dan aku tambahin kecap asin. Kalau mau lebih enak bisa tambahin saus tomat sama saus sambal gitu. Cuma aku nggak pakai karena aku harap ini Kai juga makan, jadinya nggak bisa pedes kan. Terus aku tambahin sedikit kecap, aku rebus lagi kira-kira 7 menit. Jadi ini tuh masaknya kira-kira 10 menit aja. Sampai dia sedikit menyusut, udah ini tinggal disimpan, didinginin, terus nanti disimpan ke wadah. Untuk menu-menu kali ini sengaja aku simpennya dibagi 2 kotak biar makannya nggak bosen. Nih misalnya hari 1 sampai hari 4 aku cuma turunin sayap ayam sama ayam ungkep. Jadi akan makan itu secara bergantian. Terus diimbangin juga sama menu-menu yang lain. Nah, ini itu nggak cocok buat orang yang makannya nasi sama prohe doang. Harus ada sayurnya, ada protein nabatinya juga buat pelengkap, Mam. Selanjutnya aku mau bikin ayam ungkep. Ini udah sering banget aku bikin. Ini aku pakai bumbu dasar putih, terus aku tambahin kunyit bubuk homemade, terus aku tambahin serai, daun salam sama daun jeruk. Ini masaknya muncrat-muncrat udah kayak perang karena tadi daunnya aku cuci dulu. Terus aku masukin air, bisa masukin ayam dulu, air dulu terserah. Terus aku masukin ayamnya, diaduk-aduk. Terus ditambahin lagi airnya sedikit, terus ditambahin bumbu-bumbu kayak garam, kaldu, sesuai selera aja. Bisa tambahin gula juga kalau suka gula. Ini dimasak aja sampai dia matang, terus nanti udah tinggal disimpan ke wadah, tinggal digoreng atau bisa juga di-grill, ditambahin bumbu oles bakar gitu, Mam. Bumbu oles bakarnya udah pernah aku share, aku nggak share lagi di sini ya. Nah, sisa airnya ini bisa jadi soto, bisa jadi ya soto, apalagi ya, bisa jadi buat bikin kremesan. Cuma ini aku mau pakai buat, aduh ngomongnya gimana sih? Cuma ini aku mau pakai buat ungkep paru. Nah, ini sisa bumbunya tadi, nanti aku tambahin lagi bumbu-bumbunya. Aku pakai buat ungkep paru yang udah direbus. Nah, ini aku masukin parunya, terus aku aduk-aduk sebentar. Karena paru ini cenderung amis, aku tambahin lagi daun jeruk yang udah dipotong-potong. Terus aku tambahin sedikit lagi garamnya sama kaldu, terus aku tambahin sedikit lagi bumbu putih biar bumbunya makin banyak, terus makin sedap. Kalau nggak suka paru, bisa pakai dada ayam disuir-suir, Mam. Bisa juga dibikin kayak gini. Atau bisa pakai slice beef ya. Slice beef itu harganya sekitar 50-60 ribu setengah kilo. Cuma kalau dimasak nanti jadinya akan banyak banget. Kalau kalian suka makan rice bowl beef gitu kan dagingnya dikit banget ya. Kalau kita bikin sendiri jadinya lebih banyak. Dan bisa buat makan berkali-kali juga itu setengah kilo. Nah, itu alternatif lain dari aku sih. Parunya dimasak aja sampai menyusut gitu. Nah, ini kan udah menyusut. Maaf karena aku masaknya bener-bener gak ada teknik apapun. Ini hanyalah ibu yang gak mau rugi. Yang apapun kalau bisa dimanfaatkan ya manfaatkan aja.
Nah ini nggak mungkin buat 1 atau 2 kali makan, ini pasti buat berkali-kali makan. Kalau buat 1 atau 2 kali makan bisa, cuma nggak sehat. Nah itu nanti satunya bisa digoreng, satunya mau disambel-sambelin gitu. Ini ada cabe, aku tambahin kencur, tomat, sama terasi. Aku mau bikin ayam ala taliwang, tapi ini ala-ala aja. Semua bumbunya tadi dihalusin, terus aku panasin minyak. Aku masukin bumbu putih, bumbu dasar, 1 sendok makan lebih. Banyakan juga nggak apa-apa, biar makin sedap. Terus cabai yang udah dihalusin tadi. Terus aku tambahin daun jeruk, daun salam, sama serai. Udah itu dioseng-oseng, ditumis-tumis, terus masukin ayamnya, ditumis-tumis lagi, terus nanti tinggal ditambahin air. Nah ini aku tambahin air, terus aku masukin garam sama kaldu. Terus aku tambahin 1 sendok makan gula merah. Terus ini dimasak sampai menyusut ya mam. Terus nanti tinggal di-grill aja di pan, bukan digoreng, di-grill di pan atau di oven. Terus ini bisa tambahin kecap juga, kalau suka bisa tambahin gula putih juga. Cuma aku nggak pakai. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Udah mateng, tinggal simpan ke wadah. Nah dibagi 2 kotak juga buat biar nggak bosan, jadi diseling-selingin gitu. Nanti ini bisa makannya pakai kangkung, pakai tempe tahu goreng, wah enak banget. Selanjutnya aku mau bikin sambal ikan suwir. Nah ini ikannya bisa pakai ikan apa aja. Ini aku pakai ikan yang aku beli kemarin. Di sini namanya ikan gerpu, dia tuh agak amis gitu. Di food prep waktu itu aku kasih dia garam, kaldu, sama kunyit bubuk ya mam. Terus ini aku peresin jeruk, aku masukin ke wadah, mau aku rebus dulu. Jadi ini ikannya bukan ikan asap, jadi ikannya aku rebus, terus aku suwir, terus aku oseng-oseng kering gitu biar dia nggak ada airnya lagi. Ini tuh termasuk ikan yang lumayan amis menurut aku, tapi syukurnya ini jadinya enak dan nggak begitu amis. Nah ini jeruknya aku peresin sebelum aku rebus. Terus aku tambahin air sedikit aja, nggak usah sampai kayak penuh-penuh, sedikit aja. Nanti rebusnya sambil diaduk-aduk gitu. Yang penting nanti direbusnya sampai dia bisa disuir. Itu aku tambahin daun jeruk. Nah ini udah aku rebus, tuh jadinya kayak gitu, warnanya kuning, baunya enak banget, nggak ada bau amis sama sekali. Karena mau sambal-sambal, ini daftar belanja buat cabe. Kemarin aku beli cabe di pasar. Cabe rawitnya itu harganya seperempatnya 30.000 mam. Wow. Jadi sekilonya 120.000, sebelumnya 130.000. Lumayan, turun 10.000. Lumayan kan? Terus cabe merah keritingnya 14.000, aku belinya seperempat. Terus juga aku beli cabai hijau, daun salam, dan daun jeruk. Cabai hijaunya tuh 5.000, daun salam sama daun jeruknya juga 5.000. Terus beli daun bawang sih itu 5.000 juga. Nah ini bawang itu cabenya mau aku halusin dulu semuanya, terus aku tumis di minyak. Aku halusin pakai minyak, terus tumis pakai minyak aja biar dia nggak pahit. Nah ini ditumis sebentar aja sih, karena nanti kan ketika dimasak dia diambil sedikit terus dimasak lagi. Ini disimpan juga ketika dingin. Jangan lupa bumbu-bumbu itu kalau mau diambil pakai sendok yang bersih dan kering. Lanjut lagi, ini aku ngurusin si ikan tadi. Ikannya aku suwir-suwir dulu, jadinya kayak gini. Ini aku mau oseng-oseng dulu biar dia kering, gak ada air-airnya lagi. Kalau ikan asap kan enak tuh ya mam, bau-bau asap. Cuma karena gak ada tempat buat ngasep, ya udah kita pakai cara ini aja. Terus aku mau pakai cabai merah tadi. Ini aku males, maafkan karena aku males ganti wajan. Jadi ini cabenya aku pinggirin dulu. Terus aku tambah bumbu dasar putih.
Terus minyaknya aku masukin ke sebelahnya, terus aku angetin sebentar tuh minyaknya. Maafkan ya agak-agak sesat gitu. Terus udah dicampurin semuanya. Tambahin daun jeruk, daun salam sama serai, terus kasih garam, kaldu, bisa tambahin gula juga kalau suka gula. Masak sampai minyaknya keluar gitu, sampai dia berminyak banget. Terus baru nanti masukin ikannya. Ini bisa simpan di freezer, bisa simpan di chiller. Tapi berhubung ikannya itu nggak digoreng, takutnya lembab, jangan simpan di suhu ruang deh. Kalau simpan di suhu ruang, ikannya digoreng aja, Mam. Nah, ini diaduk-aduk, ini pedes banget. Makan ini terus tambahin telur ceplok sama sayur sama tempe, enak banget kan. Oh ya, untuk sayur itu bener-bener bisa disesuaiin banget. Kalau nggak pengen sering-sering ke pasar beli sayur yang keras kayak kol, wortel, buncis, selada gitu-gitu. Aku udah mulai pegel. Nah, ini terakhir aku mau bikin kikil cabe ijo. Aku pakai cabe ijo dihalusin sama sedikit cabe pedes. Terus aku masukin bumbu putih sama cabe ijonya, terus aku aduk-aduk, aku tambahin aromatik, daun salam, daun jeruk sama serai. Mana nih? Kok belum? Nah, nih aku masukin. Kecepetan aku voice overnya, mulai capek karena videonya 20 menit. Terus udah ini diaduk-aduk, terus nanti tambahin garam, kaldu, gula apapun itu sesuai selera. Terus aku tambahin sedikit air. Baru aku masukin kikilnya. Kikilnya cuma aku cuci bersih aja sih. Udah, ini tinggal dimasak sampai dia agak menyusut gitu. Jadi semuanya aku simpan dalam keadaan beku. Aku akan turunin sebelum aku makan. Misalnya aku pengen makan kikil nih 2 hari lagi, aku turunin sehari sebelumnya. Terus nanti tinggal diangetin aja. Kalau kalian pengen video ini dalam bentuk tulisan, gak capek-capek buka-buka YouTube aku, bisa cek karya karsanya. Linknya aku taruh di description box. Oke, segini aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat. Semangat semuanya. Terima kasih sudah nonton.